FOMO, singkatan dari Fear of Missing Out, adalah fenomena psikologis di mana seseorang merasakan kecemasan atau kekhawatiran bahwa mereka akan ketinggalan atau melewatkan pengalaman, peristiwa, atau kesempatan yang menarik atau penting. Perasaan ini seringkali dipicu oleh pengamatan terhadap aktivitas orang lain, khususnya melalui media sosial, di mana individu dapat melihat postingan tentang kehidupan, perjalanan, atau aktivitas teman-teman mereka yang tampaknya lebih menarik. FOMO bisa memengaruhi kesejahteraan mental dan emosional seseorang. Beberapa dampak negatif dari FOMO antara lain, 1. Kecemasan dan stres. Terus-menerus merasa bahwa Anda kehilangan sesuatu dapat menyebabkan perasaan cemas dan stres. 2. Penurunan kepuasan hidup. Membandingkan diri dengan orang lain secara terus-menerus dapat membuat seseorang merasa kurang puas dengan hidup mereka sendiri. 3. Gangguan pada aktivitas sehari-hari. Orang yang mengalami FOMO mungkin menghabiskan banyak waktu untuk memeriksa media sosial dan membiarkan hal ini mengganggu produktivitas mereka. Mengatasi FOMO dapat melibatkan beberapa strategi, seperti mengurangi waktu yang dihabiskan di media sosial, berfokus pada kehidupan dan pengalaman pribadi, serta mengembangkan rasa syukur atas apa yang dimiliki. FOMO, Fear of Missing Out, atau ketakutan akan ketinggalan sesuatu, pertama kali diidentifikasi sebagai fenomena psikologis pada awal 2000-an. Istilah ini diciptakan oleh Dr. Dan Herman, seorang ahli pemasaran, dalam penelitiannya pada tahun 2000. Namun, FOMO menjadi lebih dikenal dan meluas seiring dengan perkembangan teknologi, terutama dengan munculnya media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram pada akhir 2000-an dan awal 2010-an. Media sosial memberikan akses yang terus-menerus kepada pembaruan dan aktivitas orang lain, yang memperkuat perasaan FOMO karena pengguna terus-menerus melihat apa yang dilakukan atau dialami orang lain. FOMO memiliki berbagai dampak buruk bagi anak muda di Indonesia, terutama dengan semakin tingginya penggunaan media sosial. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang sering terjadi: kesehatan mental. Stres dan kecemasan. FOMO dapat meningkatkan tingkat stres dan kecemasan karena perasaan ketinggalan atau tidak terlibat dalam aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman atau orang lain. Depresi, terus-menerus merasa bahwa hidup orang lain lebih baik atau lebih menarik dapat menyebabkan perasaan rendah diri dan depresi. Gangguan tidur, tidur tidak teratur. Anak muda yang terobsesi dengan media sosial seringkali mengorbankan waktu tidur mereka untuk terus memantau aktivitas online, yang mengakibatkan pola tidur yang tidak teratur dan kualitas tidur yang buruk. Prestasi akademik, penurunan kinerja. FOMO dapat mengganggu konsentrasi dan fokus belajar karena anak muda lebih sering tergoda untuk memeriksa media sosial daripada belajar atau mengerjakan tugas. Masalah sosial, kecanduan media sosial, terlalu banyak waktu yang dihabiskan di media sosial dapat mengurangi interaksi tatap muka dan membatasi kemampuan anak muda untuk membangun hubungan sosial yang sehat di dunia nyata. Perbandingan sosial, melihat postingan orang lain yang selalu tampak bahagia dan sukses dapat memicu perbandingan sosial yang tidak sehat, mengurangi rasa percaya diri dan kepuasan diri. Kesehatan fisik, gaya hidup tidak sehat, duduk terlalu lama dan kurangnya aktivitas fisik karena terlalu sering menggunakan perangkat elektronik dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik. Masalah finansial, konsumsi berlebihan. FOMO dapat mendorong anak muda untuk berbelanja berlebihan atau menghabiskan uang untuk barang-barang dan pengalaman yang sebenarnya tidak mereka butuhkan, hanya untuk mengikuti tren atau tetap terlihat in. Mengatasi kecanduan FOMO, memerlukan pendekatan edukatif yang komprehensif dan dukungan yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa strategi edukasi yang efektif untuk membantu mereka yang sudah kecanduan FOMO. 1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Pendidikan tentang FOMO berikan informasi tentang apa itu FOMO, bagaimana hal itu mempengaruhi kesehatan mental dan fisik, serta dampak jangka panjangnya. Studi kasus dan testimoni gunakan cerita nyata dari individu yang telah berhasil mengatasi FOMO untuk memberikan inspirasi dan motivasi. 2. Mengembangkan keterampilan manajemen diri. Pengelolaan waktu. Ajarkan teknik manajemen waktu, seperti membuat jadwal harian, prioritas tugas, dan menetapkan batasan waktu untuk penggunaan media sosial. Mindfulness dan meditasi. Kenalkan praktik mindfulness dan meditasi untuk membantu mengurangi stres dan kecemasan yang terkait dengan FOMO. 3. Mengurangi penggunaan media sosial.
Detoks digital dorong untuk menjalani periode detoks digital di mana mereka mengurangi atau berhenti menggunakan media sosial untuk sementara waktu. Pengaturan notifikasi bantu mereka mengatur notifikasi di perangkat mereka sehingga mereka tidak terus-menerus terganggu oleh pembaruan media sosial. 4. Membangun hubungan sosial yang sehat. Interaksi tatap muka dorong untuk lebih sering terlibat dalam interaksi tatap muka dengan teman dan keluarga. Aktivitas kelompok ajak mereka berpartisipasi dalam kegiatan kelompok seperti olahraga, seni, atau sukarelawan untuk membangun koneksi sosial yang lebih kuat di dunia nyata. 5. Mengembangkan minat dan hobi baru. Eksplorasi hobi bantu mereka menemukan dan mengeksplorasi minat atau hobi baru yang dapat menjadi sumber kebahagiaan dan kepuasan di luar media sosial. Kegiatan kreatif dorong untuk terlibat dalam kegiatan kreatif seperti menulis, menggambar, atau bermain musik. 6. Pendekatan profesional. Konseling dan terapi jika diperlukan, sarankan mereka untuk mencari bantuan dari konselor atau terapis yang dapat membantu mereka mengatasi kecanduan FOMO secara lebih mendalam. Grup dukungan ikut serta dalam grup dukungan di mana mereka dapat berbagi pengalaman dan strategi dengan orang lain yang menghadapi masalah serupa. 7. Meningkatkan literasi digital. Kritisisme terhadap media sosial. Ajarkan cara berpikir kritis terhadap konten yang dilihat di media sosial, termasuk menyadari bahwa banyak dari apa yang diposting adalah hasil kurasi dan tidak selalu mencerminkan kenyataan. Keamanan digital. Edukasi tentang pentingnya privasi dan keamanan digital untuk mengurangi paparan informasi yang tidak perlu dan menjaga kesehatan mental. Demikian video hari ini, semoga bermanfaat untuk seluruh netizen Indonesia. Silahkan subscribe, like dan tinggalkan komentar di bawah.